Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pasda yang saya hormati, Ibu Dr. Sylvia Afia Tresna Octavia MPD, yang alhamdulillah beliau juga selalu setia memfasilitasi kami, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah. Senantiasa Ibu Pasda selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu, sehingga tetap energik untuk melakukan tugas-tugas sebagai Pasda, karena yang kami tahu beliau tidak hanya di Pokja HLT 2, tetapi juga beliau sebagai Pasda di Pokja HLT 3, juga Pasda di KKM Madrasah Aliyah Kabupaten Ciamis. Bapak dan Ibu, para peserta yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke hari yang terakhir, kegiatan yang terakhir, dan alhamdulillah pada pagi hari ini tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat kita bisa memulai kegiatan ini, dan insya Allah nanti akan berakhir pada pukul 15.30. Insya Allah nanti kita akan mengadakan acara penutupan. Setelah selesai kita melakukan post test. Baik, kepada Ibu yang saya hormati, untuk tidak terlalu banyak mengambil waktu, marilah kita buka acara ini, kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pasda, yaitu Ibu Dr. Sylvia Afia Tresna Octavia MPD. Happy atau bahagia dan sukses. Mana dulu? Happy dulu, sukses dulu. Sukses. Happy. Your opinion atau what is your opinion? Your idea gitu. Oke. Rasanya. Happy dulu, Bu. Happy dulu, kenapa? Kalau kita menggeluti atau bekerja dalam sesuatu yang happy, maka akan menjadikan kesuksesan. Siapa lagi? Ya, silakan di Papok Jawas dulu. Happy dulu, Bu. Happy dulu. Kenapa alasannya? Setiap ungkapan pasti happy dulu, happy birthday, happy new year, happy successful, Terus? happy wedding. Dari kelompok, ya, Sukses dulu. sukses dulu alasannya. Seseorang yang muncul secara tiba-tiba ujung-ujung sukses, ujung-ujung bahagia, itu perlu dipertanyakan. Bagi saya itu antara happy dan sukses Barengannya, Pak. bareng-bareng. Kudu Ya, beda. ya. Harus beda, kan ini beda memilih. Kalau saya ini melihat suatu contoh dulu, seorang happy dulu, nikah dulu, sudah nikah baru Bahagia. sukses. Jadi menurut saya hanya itu, happy baru sukses. Jadi yang mana dulu? saya memilih bahagia dulu. Ya, bahagia dulu. Karena bahagia itu sederhana, tidak usah harus menunggu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya dengan pendapatnya. Jadi ada tiga jenis jawaban. Ada yang mengatakan bahagia dulu baru sukses, ada yang mengatakan sukses dulu baru bahagia, ada yang berbarengan begitu. Menurut Ibu Pasda bagaimana kira-kira? Bahagia dulu. Bahagia dulu. Betul ini? Iya. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ya. Tapi mohon maaf ya Bu ya, hadiahnya hanya satu ya. Jadi yang lebih dulu itu adalah bahagia dulu. Hadiahnya dari Bu Pasda nanti. Kenapa Ibu Bapak bahagia dulu? Karena kalau bahagia itu adalah menginginkan yang didapatkan. Kalau sukses
mendapatkan yang diinginkan gitu. Jadi bahagia dulu akan. Setuju ya Bu ya? Bu Pasda, ada berapa orang tadi yang mendapatkan hadiah? Dua. Saya Bu. Ya, pertama, oh ya, nanti hadiahnya khusus dari Ibu Pasda ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Yeay. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kondisi sehat di pertemuan yang ke-6 ya, atau ke-7 ya, ini terakhir. Jadi sebelumnya, sebelum kegiatan, seperti biasa absen dulu Pak, udah siap? Di-share dulu. Jadi hasil kegiatan ini apapun yang Bapak peroleh atau Bapak temukan di lapangan, mohon dimunculkan pada hari ini. Ya. yang ditemui, temuan yang saya hadapi kemarin ketika mengadakan supak, pertama adalah guru belum familiar dengan yang namanya supervisi akademik. Yang kedua adalah guru belum familiar dengan digital. Untuk tindak lanjutnya, mungkin saya sebagai pengawas bina, saya akan menjelaskan poin daripada supervisi akademik itu apa. Jadi betul-betul supervisi akademik ini adalah merupakan suatu kebutuhan. It's need the teacher gitu ya. Jadi suatu kebutuhan untuk guru, sehingga nanti dengan sadar dan ikhlas guru itu berbondong-bondong kepada pengawas, kepada kepala sekolah untuk minta supervisi akademik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tentang supervisi, kegiatan supervisi ke madrasah itu memang perlu disosialisasikan. Sebagaimana file yang saya sampaikan kemarin, ada kotak saran dan masukan. Kalau bisa disosialisasikan di madrasah binaan masing-masing agar mereka itu tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya kemarin mengadakan on di 2 hari, yaitu di tanggal 5 November 2021 dan di tanggal 8 November 2021, untuk pada hari ini adalah untuk diskusi di dalam LK Lumal Kerja, rencana tindak lanjut di Pasca Hinduan di sini, langkah deskripsi kegiatan yang ada kemarin, bahwa guru harus aktif dalam hal pengembangan nilai karakter dan literasi, melakukan penilaian keterampilan dan penguatan pendidikan karakter. Adapun target yang akan dicapai di sini ini, kita selaku pengawas dengan kamar harus mengadakan untuk penguatan pendidikan karakter atau PPK, pengintegrasiannya di sini. Juga penguatan, selain penguatan pendidikan karakter ini, literasi, hot, higher order thinking skill, dan kompetensi abad 21 porsi critical thinking, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif daripada dan komunikasi. Itu yang harus target yang akan dicapai. Pelajaran waktu barangkali untuk masalah waktu untuk supaya dipersiapkan oleh kami dan tim dari perangkapan, insya Allah mungkin di awal semester 2002 barangkali. Demikianlah barangkali hal yang kemarin di mana pada hari ini untuk di dalam LHRT kedua hasil daripada on yang kemarin di hari Jumat ini. Terima kasih. Demikianlah barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh rekan-rekan kita di beberapa madrasah tadi gambaran seperti yang Ibu Moses katakan, juga Pak Adi juga demikian. Akhirnya kesiapan kita menuntut kesiapan kita dan keseragaman kita. Kemudian juga yang saya rasakan Bapak Ibu, bahwa
dan pelaksanaan tugas mereka agar sesuai dengan tupoksinya. Itu yang langkah pertama seperti yang tertera di dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2007 tentang kompetensi pengawas madrasah. Salah satu komponen yaitu mampu memotivasi. Di antaranya itu, artinya memiliki kompetensi kepribadian. Terima kasih Pak Heri. Jadi saya teringat kata teladan, kata apresiasi itu kuncinya mungkin di sana. Jadi betul tadi saya bilang happy dulu apa sukses dulu. Nah, kembali lagi ya. Jadi memang kita harus bisa menyenangkan dulu, yaitu dengan apa? Yaitu tadi dengan keteladanan. Dan ibu bapak perlu diketahui juga bahwa kita bisa berbahagia dan ujungnya nanti disukses. Ternyata secara psikologis 80% itu adalah kita mengasah soft skill-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman lain terkait dengan materi sekarang ini RTL ya, setelah kegiatan ON yang kedua. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan RTL itu sendiri. Apakah urgensi dari RTL ini? Yang perlu itu kan saya sudah menyampaikan di pembinaan setelah pelaksanaan itu bahwa itu kan suplemen. Iya. Ya, suplemen tidak bisa dijadikan acuan gitu. Nah, ini kasus itu kemungkinan di madrasah lain juga seperti itu. Karena di SK Dirjen nomor 1990 ya, itu yang melaksanakan supervisi akademik di madrasah itu adalah satu kepala, kemudian guru yang ditunjuk oleh kepala dan pengawas ya, atau supervisor. Nah, sekarang karena ada 3 komponen yang 19 itu kita makanya ya, kita sebagai pengawas harus mensosialisasikan atau ada pertemuan dulu dengan kepala madrasah khusus merencanakan tentang program supervisi. Karena sebelumnya kan kita juga kadang risih untuk melaksanakan supervisi ke pembelajaran ke kelas gitu. Nah, ini belum dipahami bersama. Kalau sudah, insya Allah nanti Bapak dan Ibu Guru juga sudah mengkondisikan masing-masing. Seperti yang saya lakukan, sosialisasi ke lapangan itu. Supaya supervisi ini benar-benar dirasakan manfaat dan gunanya pada guru, sehingga ada kesan bahwa kita ini dinantikan oleh guru itu. Ya, kita ini benar-benar need, kita itu dibutuhkan oleh guru itu. Ya, sehingga program supervisi itu benar-benar menjadi program Kami khususnya dan mungkin perlu kesepakatan sementara untuk tahun pelajaran sekarang menggunakan RPP yang ada dengan catatan belajar membuat RPP Merdeka Belajar meskipun hanya 1 atau 2 materi RPP oleh guru gitu. Jadi cari sumber, googling dan seterusnya. Berkenaan dengan keseragaman RPP seperti yang kita pahami, di madrasah beragam sekali RPP. Ada yang mengacu pada Permendikbud 103 2014, ada yang masih menggunakan yang 22 2016 di madrasah yang sudah disosialisasikan dengan keputusan Dirjen 5164 2018, dan juga ada yang sudah menggunakan yang penyederhanaan. Kalau kita melihat yang sekarang, penyusunan RPP itu tidak terlalu susah, dan ketika searching saja semua RPP dari semua mata pelajaran, dari semua jenjang itu ada.
Ibu Bapak yang saya hormati, mendengar, memahami apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Kami mungkin punya pendapat seperti begini. Yang namanya RPP itu adalah sebuah catatan, tapi catatan itu harus jelas tujuannya. Iya. Jadi kalau menurut saya, yang kita menjadi rujukan dalam pembuatan RPP ini adalah regulasi yang terakhir. RPP itu dua, satu SK Dirjen Pendis, yang kedua Merdeka Belajar. Itu dasar yang digunakan untuk administrasi atau format yang kita selama ini kita lihat atau Bapak Ibu Pasda berikan. Ini dasarnya ada di sini. Ya, dasar penyusunan RPP itu adalah satu SK Dirjen Pendis 514 tahun 2018 dan Surat Edaran Mendikbud 14 2011 tentang penyerahan RPP. Ya, tentang penyerahan RPP. Nah, yang dua acuan dasar baru ini itu semua itu tidak bertentangan dengan SK Dirjen sebelumnya. Ya, ini adalah peserta ALT 2. Ini adalah peserta PKB ALT 2 yang sedang mengerjakan pos tes. Iya. Ya, peserta ALT 2 dari Kemenag Kabupaten Ciamis sedang mengerjakan pos tes. Oke. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Ciamis dan Ibu Pasda, yaitu Ibu Dr. Silvi Afia Tresna Oktavia MPD, Bapak dan Ibu para peserta pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang saya hormati. Alhamdulillah, tibalah saatnya pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas madrasah di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah telah sampai kepada hari yang terakhir. Bapak Ketua Penyelenggara pelatihan PKB Madrasah Reform yang saya hormati, Ibu Fasilitas Daerah atau Pasda untuk Pokjawas Kabupaten Ciamis yang saya hormati, dan rekan-rekan semua para peserta pelatihan PKB yang saya hormati dan saya banggakan, di mana pengawas ini memiliki peran yang strategis dalam pendidikan di madrasah. Nah, kalau pengawas tidak memiliki kompetensi yang mumpuni, ya, maka pelaksanaan atau penyelenggaraan dan pengawasan terhadap madrasah ini akan menemukan berbagai kendala. Untuk ini mudah-mudahan ya dengan adanya pelatihan pengawas khususnya tentang supervisi akademik, ya, kita sekarang telah terbuka dan memperoleh banyak ilmu dan pengalaman tentang ke supervisi akademik. Tadi mengerjakan ASN. Penyerahan sertifikat, ya. Sertifikatnya, ya. Sertifikat. Dibungkus. Oh, dibalik. Terima kasih. Di acara penghujung kegiatan PKB ini akan dilaksanakan penyerahan naskah materi dari Ibu Pasda kepada Ketua Panitia. Kepada Ibu Pasda dipersilakan untuk menyerahkan materi. Ya. Terima kasih dan kita kasih plus untuk semuanya. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Pasda dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.